Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Dari itu maka saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Febrini, berasal dari instansi SMA Negeri 1 Tomo. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Tanjung Pura tahun 2021. Dengan NIM mahasiswa F4361211023. Baiklah, pada hari ini tanggal 18 Agustus 2021 saya akan melaksanakan video pembelajaran pada kelas 10 dengan materi interaksi sosial dan model pembelajaran discovery learning. Baiklah, sekarang saya akan melaksanakan video pembelajarannya sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan LPTK Universitas Tanjung Pura. Silakan menyaksikan. Ayo Bapak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih belum terlalu semangat. Selamat pagi. Pagi. Nah, kita kembali semangatnya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat serta bermakna dan terarah. Nah, Torik, tolong pimpin dulu doanya, nak. Sebelum belajar, mari kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Torik sudah memimpin doa hari ini. Nah, sebelum Ibu mengabsen kalian, kita kembalikan dulu semangat kita. Ada yel-yel kan kelas kalian? Ada. Nah, coba kalian perlihatkan yel-yel kelas kalian. Sekarang kita semuanya berdiri. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat berani. Ya, Ibu rasa semangatnya udah kembali semua. Nah, sekarang boleh duduk. Nah, sebelum absen Ibu pengen mengecek kerapian kelas kalian dulu, kebersihan. Coba kalian lihat di bawah meja kalian ada sampah atau tidak? Tidak. Tidak ya? Udah rapi, mantap. Yang hari ini Piket sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sekarang waktunya Ibu mengecek kerapian kalian. Coba semuanya berdiri. Nah, masih ada yang bajunya tidak rapi. Ya, Bu. Ino, rapikan dulu bajunya. Yang lain boleh duduk. Sekarang Ibu akan mengabsen kalian. Aurelia Sakit. Bu. Sakit. Ada suratnya? Ada. Pasti keterangannya sakit ya. Dedi, Ibu. Desi, hadir Bu. Devita, hadir Bu. Benar? Iya, ternyata yang tidak hadir hanya Aurelia karena sakit. Semoga Aurelia cepat sembuh ya. Amin. Bisa berkumpul kembali di kelas ini. Sebelum Ibu mulai ke materi yang akan kita bahas hari ini, Ibu akan mengingatkan kalian tentang materi yang minggu lalu telah kita pelajari. Ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Bu. Iya, Wandi, apa Wandi? Tentang nilai dan norma, Bu. Iya, nilai dan norma. Nah, ada yang tahu masih apa itu yang dimaksud dengan nilai dan norma? Kalau nilai dan norma Bu sesuatu yang berharga di dalam masyarakat. Iya, berarti kita kata kuncinya berharga. Sedangkan norma aturan yang terdapat di dalam masyarakat. Iya, kata kuncinya aturan. Nah, jadi minggu lalu kita mempelajari tentang nilai dan norma, yaitu nilai sesuatu yang kita hargai, serta nilai merupakan sesuatu yang kita hargai dalam masyarakat, dan norma merupakan aturan yang ada di dalam masyarakat. Nah, bagaimana kalau di dalam masyarakat itu tidak ada norma? Akan terjadi pelanggaran peraturan Bu. Iya, akan terjadi
Kemudian yang keduanya, siswa mampu menganalisis cara-cara terjadinya interaksi sosial. Dan yang ketiga, siswa mampu menguraikan faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Sedangkan yang keempat, siswa mampu berdiskusi serta mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan. Sebelum kita lanjut ke materi, ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Iya, Devi. apa sih Bu yang dimaksud dengan interaksi itu? Apa yang dimaksud dengan interaksi? Sebelum kita menjelaskan tentang apa itu interaksi, coba kalian pahami dulu, kalian amati dan analisis gambar yang telah ditampilkan ini. Ada berapa gambar? Dua. Coba, siapa yang bisa mengamati dan menganalisis gambar 1 dan gambar 2? Saya Bu, Iya, Devita. untuk gambar yang pertama itu tidak ada interaksi, sedangkan gambar yang kedua terdapat interaksi. Nah, mengapa Devita bisa mengatakan kalau gambar 1 tidak ada interaksi dan gambar 2 ada interaksi? Karena di gambar pertama terlihat orang sedang berjalan dengan sendiri-sendiri, sedangkan di gambar kedua ada berjalan berdampingan Iya, berdampingan serta dan apa? saling berbicara. Iya, dan saling berbicara. Benar ya apa yang diamati dan dianalisis oleh Devita. Mantap ya. Nah, selain itu ada apa lagi di sini? Bu, di situ ada komunikasinya. Yang gambar mana ada komunikasinya, Rizka? Gambar 2. Gambar 2. Mengapa ada komunikasi? Karena adanya penyampaian Informasi. Iya, karena adanya penyampaian informasi. Nah, kalian udah paham ya apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Nah, lebih mendalaminya Ibu akan jelaskan. Interaksi sosial itu merupakan hubungan sosial yang dinamis yang di dalamnya saling timbal balik antara individu dan individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok. Dalam interaksi yang kita lakukan sekarang ini interaksi apa? Individu dan kelompok. Iya, siapa individunya? Kelompoknya? Kami. Iya, jadi yang kita lakukan ini sudah dinamakan interaksi. Ada komunikasinya atau tidak? Ada. Apa komunikasinya? Berbagi informasi. Iya, berbagi informasi ataupun materi pembelajaran yang Ibu Sampaikan. sampaikan. Nah, kemudian juga ada interaksi menurut para ahli. Di sini ada Gilin dan Wolgino. Gilin yang mengatakan bahwa interaksi sosial itu hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar orang per orang, antar orang per individu, per kelompok dan kelompok. Nah, kita lanjut apa ini? Kontak. Iya, salah terjadinya interaksi sosial. Nah, ada 2. Itu yang pertama apa? Kontak. Kontak. Yang kedua? Komunikasi. Ada yang tahu apa itu kontak? Saya Bu, Apa, Tori? kontak itu menyentuh. Iya, kontak itu berarti Menyentuh. menyentuh. Kalau komunikasi ada yang bisa? Saya Bu, Iya, Amal. komunikasi menyampaikan pesan. Iya, komunikasi itu berarti kita menyampaikan pesan. Nah, sekarang kalian amati lagi nih perbedaan antara 2 gambar yang telah ditampilkan. Gambar yang pertama itu tentang apa? Saya Bu, Iya, no. gambar yang pertama itu tatap muka Bu, di sekolah. Sedangkan gambar yang kedua itu hanya individu atau diadakan aplikasi Bu, Iya, melalui. di aplikasi. Ada yang ingin menambahkan? Martin? Menurut saya gambar yang kedua itu Bu, karena selama masa pandemi corona ini Iya. belajar tidak bisa dilakukan secara tatap muka, jadi kebanyakan melalui aplikasi contohnya Zoom ini, jadi pembelajaran itu dilakukan secara daring. Iya. Online. Jadi gambar yang pertama yaitu tentang pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Seperti kita ini, tatap muka. Sedangkan yang kedua ini yaitu pembelajaran daring. Daring. Karena adanya pandemi COVID-19 yang menuntut kita harus melakukan pembelajaran daring. Itu seperti katanya Martin tadi, benar ya Martin ya? Mantap sudah jawabannya. Kemudian kita lanjut penjelasan tentang kontak dan komunikasi yang ada di gambar tersebut. Jadi ada 2 gambar kan? Gambar yang pertama itu kontak apa? Kontak
sebenarnya tidak secara tidak langsung. Iya, karena secara tidak langsung dia dinaungi oleh sebuah alat komunikasi, yaitu menggunakan Zoom meeting. Nah, sedangkan di gambar tadi itu terjadi komunikasi atau tidak? Terjadi. Mengapa terjadi, Ferdi? Karena berbagi informasi, Bu. Iya, karena berbagi informasi. Jadi walaupun kita tatap muka dan daring itu sama-sama ada komunikasi, yaitu saling memberikan atau menyampaikan pesan ataupun informasi. Kalau gambar yang pertama informasinya secara langsung, kalau gambar yang kedua yaitu melalui media telekomunikasi. Sekarang kita lanjut kepada ada berapa itu faktor pendorongnya? Apa yang disebutkan? Nah, dari 5 faktor itu maupun empati. Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Iya, ada kita. Untuk ini untuk meniru perilaku orang lain secara sebagian atau setengah. Sedangkan untuk identifikasi meniru perilaku seseorang secara keseluruhan. Untuk sugesti itu seperti rasa kagum terhadap seseorang. Untuk untuk sugesti itu mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan simpati, rasa kagum terhadap seseorang, dan empati itu rasa iba melihat orang lain. Sebagian. Nah, sedangkan identifikasi dia cenderung ingin persis sama dengan idolanya. Sedangkan sugesti ini yaitu memberikan pengaruh terhadap kawan ataupun orang lain. Lanjut lagi yaitu simpati. Benar kata Devita, adanya rasa kagum terhadap seseorang. Nah, sedangkan empati adanya rasa iba terhadap apa yang telah terjadi. Kelompok yang sudah kita bagi minggu lalu. Ayo sekarang boleh gabung dengan kelompoknya masing-masing. Bisa, Bu, boleh pakai aplikasi HP? Boleh. Sudah gabung di kelompoknya masing-masing? Ya, nah. Sekarang Dedi, kamu kelompok berapa? Ayo gabung dulu dengan kelompoknya. Ingat ya, walaupun kalian berdiskusi dan di dalam kelompok harus tetap menjaga jarak untuk mencegah terjadinya virus COVID-19. Jadi jaga jarak. Kalian di dalam diskusi kelompok yaitu ini apa yang kita tampilkan ini? Video. Nah, kalian tonton video yang akan ditampilkan ini, kemudian kalian amati, analisis, serta kalian uraikan faktor-faktor pendorong proses terjadinya interaksi sosial yang ada di dalam video ini. Oke, sekarang kita tonton ya videonya, benar-benar diamati. Matanya tertuju kepada layar semuanya.
Rasa capek, rasa lelah dalam waktu kurang dari 5 menit. Nah, ucapan kalimat berikut yang saya sampaikan dan lakukan bisa kurang dari 5 menit, Anda bisa langsung fresh lagi. Baik apa yang dibaca saat lelah, saat capek, sehingga langsung cepat fresh lagi dari 5 menit. Anda posisikan pada duduk yang nyaman. Ucapan kalimat berikut yang saya boleh atau berdiri juga boleh, lakukan di mana saja ya, bisa kurang dari 5 menit, Anda bisa langsung fresh lagi. Baik apa ya dibaca saat lelah, saat capek, sehingga langsung cepat fresh lagi. Nah, Anda posisikan pada duduk yang nyaman, atau berbaring boleh, atau berdiri juga boleh, di mana saja ya, penting Anda nyaman. Kemudian pejamkan mata, mulai dari merilekskan otot-otot di seluruh tubuh Anda, mulai dari otot mata dulu. Anda pejam mata dan baca kembali. Otot di mataku kendor, rileks, bahkan leher capek. Katakan. Idolakan karakter antagonis Marvel yaitu Red Skull, guys. Red Skull sendiri merupakan karakter penjahat yang muncul pertama kali di komik pada tahun 1941 sebagai musuhnya Kapten Amerika. Nah, obsesinya terhadap Red Skull ternyata membawanya ke tingkat ekstrim hingga ingin mengubah wajahnya supaya terlihat seperti tokoh tersebut. Sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk melakukan beberapa operasi wajah, guys. Hal pertama yang dilakukan untuk menambahkan impan wajah di bagian dahinya, guys. Cuma karena belum puas, dia pun memotong tulang hidungnya dan menata semua matanya. Nah, gimana setelah melihat video ini? Udah diamati? Ya. Nah, sekarang sebelum kalian mulai mengerjakan tugas, bagikan dulu bahan ajar sama LKPD. Di situ ada bahan ajar sama LKPD, itu lembar kerja peserta didik. Jadi tugas yang akan kalian kerjakan ada di LKPD itu. Petunjuk pengerjaannya juga ada, boleh kalian baca di LKPD. Nah, sekarang silakan analisis dan uraikan faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Kalau ada kesulitan boleh tanyakan ibu dan didiskusikan ke teman-temannya. Siap kan? Nah, selain itu kalian juga boleh menggunakan HP kalian untuk mencari referensi dari internet. Ayo, ada yang mau HP kan? Sekarang keluarkan HP kalian, boleh mencari melalui internet. Kurang paham kalian gimana ya? Nah, sugesti kan tadi sudah dijelaskan, ada bahan ajarnya kan? Ada. Kan udah dibagikan bahan ajarnya, buku patiknya udah ada, internet, HP-nya juga kan bisa kalian mencari informasi di internet. Nah, video keberapa yang menyatakan adanya sugesti? Kalian kan tadi sudah mengamati video yang telah ibu tayangkan. Kira-kira video keberapa? Sugesti. Kalian harus tahu dulu apa itu sugesti, kan udah dijelaskan. Iya. Apa sugesti itu? Nah, sugesti itu yang memberikan pengaruh. Nah, dari video itu kemana yang memberikan pengaruh? Iya. Paham kan? Nah, jadi kalian tulis dulu tugasnya yang ada di
LKPD yang telah Ibu bagikan. Sambil kalian berdiskusi, Ibu juga menilai keaktifan kalian ya. Jadi ada rubrik untuk Ibu menilai keaktifan kalian, siapa yang aktif dan yang tidak aktif. Yang tidak aktif dan tidak mau ikut diskusi jangan ditulis namanya ya di LKPD. Ingat ya, kelompok yang paling aktif akan Ibu traktir di kantin. Makan bubur kamai. Ya. Ada yang kurang paham boleh disampaikan ke Ibu ya. Ya Bu, Ibu. Ada kesulitan di kelompok ini? Tidak ada Bu. Tidak ada. Mantap ya kelompoknya Wandi nih. Ya. Ayo kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya dengan suara lantang. Selamat siang, kami dari kelompok 3 membacakan hasil diskusi kami. Iya. Untuk faktor interaksi yang pertama, itu ada di video yang pertama, itu ada imitasi dengan memperlihatkan seseorang yang sedang menirukan suara Insinyur Soekarno. Untuk video yang kedua, ada faktor empati. Pada video kedua, kita bisa melihat ada seorang wanita yang rela memberikan tempat duduknya kepada ketua yang menggunakan tongkat dan memiliki tiket tanpa tempat duduk. Karena adanya rasa kasihan kepada kaki tersebut, wanita tersebut rela memberikan tempat duduknya untuk kaki tersebut. Dan di video tersebut juga terdapat simpati, di mana kita bisa melihat seorang petugas kereta yang kagum dengan wanita yang memiliki tiket dengan tempat duduk, tetapi ia adalah memberikan tempat duduknya untuk kaki tua yang bertongkat yang memiliki tiket tanpa tempat duduk. Padahal wanita itu juga menggunakan tongkat. Untuk video yang ketiga, kami mendapat faktor interaksi sugesti. Pada video ini kita bisa melihat dan terlihat di situ seorang pria sedang memberikan cara untuk menghilangkan rasa lelah yang kita alami dengan mengucapkan kata-kata seperti mantra yang bisa menghilangkan lelah. Yang terakhir ada faktor interaksi, di mana di video tersebut diperlihatkan seseorang yang sangat terobsesi kepada idolanya sehingga ia melakukan berbagai cara seperti operasi plastik untuk mengubah dirinya semirip mungkin dengan idola tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Kita kelompok 3. Iya. Ya, saya ingin bertanya, selain video yang tadi sudah dilihat, ada tidak sih contoh identifikasi atau identitas? Contoh lain dari identifikasi yang telah ditampilkan di kita yang ada di toko. Saya Iya, no. ya kalau di daerah kita sendiri sih Bu, belum ada Bu. Tapi kalau di televisi atau di negeri atau di media sosial banyak Bu. Kemarin saya ada nonton di televisi, ada orang yang ingin seperti Barbie dan rela mengoperasi semua badannya untuk kelihatan cantik seperti Barbie. Ya, dari itu jawaban saya bisa membantu. Sudah jelas? Iya. Jelas. Nah, ada lagi yang lain yang ingin menambahkan atau bertanya? Tidak ada Bu. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita beri aplaus dulu untuk yang presentasi dan yang bertanya. Jadi presentasi dan diskusi hari ini udah mantap, ya. Jawabannya pun udah keren-keren semuanya, udah pintar. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari diskusi yang kita lakukan? Ayo siapa? Lihat deh kita. Untuk kesimpulan yang saya dapat untuk pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kita membahas tentang interaksi sosial, di mana interaksi sosial artinya hubungan sosial
timbal balik. Untuk syarat-syarat terjadinya interaksi, ada kontak dan juga komunikasi. Lalu faktor-faktor interaksi sosial ada 5. Yang pertama, imitasi, meniru perilaku seseorang secara sebagian. Contohnya seperti yang terdapat dalam video, yaitu seseorang meniru suara Insinyur Soekarno. Untuk faktor interaksi yang kedua, yaitu identifikasi, yaitu meniru perilaku seseorang secara keseluruhan. Seperti contohnya, seperti menirukan idola secara keseluruhan. Bahkan dapat merubah wajah dan lain sebagainya. Untuk poin ketiga yaitu simpati dan empati. Simpati yaitu adanya rasa kagum atau tertarik. Seperti pada video, petugas kereta merasa kagum terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh seorang wanita. Dan yang keempat ada empati, rasa kasihan atau iba, yaitu seperti contoh wanita yang memberikan tempat duduknya terhadap kakek-kakek yang tidak mendapatkan tiket tempat duduk. Yang kelima ada sugesti, yaitu mempengaruhi seseorang dengan ucapan. Contohnya, seseorang yang memberikan sugesti untuk menghilangkan rasa lelah yang terdapat dalam video. Oke, udah mantap ya? Ya, Bu. Kesimpulan dari Devita. Beri aplaus dulu untuk Devita. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham ya dengan materi yang kita pelajari kali ini. Nah, Ibu juga akan menyimpulkan sedikit tentang materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang interaksi sosial. Nah, di mana interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta Kelompok dan kelompok. Nah, jadi kalau contoh dari individu dan individu, misalnya Devita sedang berbicara dengan Martin. Nah, itu contoh dari interaksi individu dan individu. Kalau individu dan kelompok seperti yang kita lakukan ini, yaitu interaksi antara guru dan murid. Murid sebagai kelompok, guru sebagai individu. Nah, kalau kelompok dengan kelompok berarti misalnya geng 10A dengan geng 10 sedang mengadakan perlombaan. Nah, jadi di interaksi itu harus memiliki dua syarat. Yang pertama kontak dan yang kedua komunikasi. Nah, kontak itu berarti bersentuhan, berpegangan. Sedangkan komunikasi bertukar informasi atau menyampaikan pesan kepada seseorang. Nah, jadi kontak juga dibedakan lagi menjadi dua. Ada kontak primer dan juga ada kontak sekunder. Nah, kontak primer itu kontak yang terjadi secara langsung, sedangkan kontak primer secara tidak langsung. Nah, udah Ibu jelaskan tadi bahwa kontak primer itu contohnya seperti pembelajaran tatap muka yang dilakukan di SMA Negeri 1. Sedangkan sekundernya yaitu pembelajaran melalui dunia maya. Sekarang lagi hebohnya dunia maya, pembelajaran daring. Gara-gara virus corona yang membuat akhirnya kita juga tidak bisa bertemu langsung bertatap muka dengan siswa dan guru-guru. Selain syarat juga ada faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Ada 5. Yang pertama imitasi, dan yang kedua identifikasi, yang ketiga empati, dan yang kelimanya sugesti. Nah, jadi seperti kita diskusikan tadi, si Gilang itu kan artis komedian. Iya. Nah, menirukan suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Nah, kemudian video yang keduanya berlanjut tentang simpati dan empati, di mana seorang gadis memberikan tempat duduknya kepada kakek-kakek yang sudah tua yang memiliki tiket tanpa tempat duduk. Nah, kemudian sugesti itu memberikan pengaruh kepada seorang. Dan akhirnya seseorang itu mengikuti. Seperti dalam video itu, cara menghilangkan lelah dengan membacakan salah satu mantranya. Apa mantranya tadi itu? Pejamkan mata. Dia redakan otot-otot matanya.
dan rasakan tidur dengan enak. Dan yang video terakhir yaitu identifikasi. Ingin persis sama, cenderung ingin seperti sang idola. Idolanya siapa? Michael Jackson. Jangan sampai ya, Ino operasi karena saking kagumnya dengan idola. Akhirnya Ino operasi mukanya, menguruskan badannya, kayaknya seperti Michael Jackson dan bisa menari seperti Michael Jackson itu ya, Kak ya? Iya. Tapi jangan ya, karena perlu biaya yang besar. Itulah materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kalian boleh kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Asik menyenangkan ya? Iya. Kalian suka dengan model pembelajarannya? Suka. Ngantuk tak pas ibu mengajar? Suka. Mudah-mudahan minggu depan kita juga lebih semangat lagi dari pembelajaran hari ini. Nah, Ibu rasa dari kesimpulan yang telah teman kalian berikan, Devita dan Martin, Ibu rasa kalian sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang interaksi sosial. Untuk lebih percaya lagi kalau kalian paham, kalian boleh kerjakan kuis online yang telah Ibu bagikan linknya di grup mapel kita. Coba kalian cek dulu HP-nya. Ada tidak linknya? Tadi udah Ibu kirimkan. Ada? Nah, Ibu hitung 1 sampai 3 boleh dikerjakan. Jangan dulu dikerjakan, karena itu menggunakan waktu gamenya ya. Gamenya menggunakan waktu dan kecepatan. Itu bisa melihat kalian itu paham atau tidak dengan materi. Nah, Ibu hitung. Pada hitungan ketiga kalian boleh mulai semua. Ibu kasih waktunya 2 menit untuk mengerjakan. 1, 2, 3. Kalau Ino belum mulai, berarti waktunya belum terhitung. Sabar, no, sabar. Nilainya nanti langsung keluar tuh. Kalian benarnya berapa dan salahnya berapa. Kalau terlambat, berarti poin kalian berkurang. Karena dia menggunakan waktu. Gimana deh? Bisa? Wah, udah mantap Dedi nilainya 100. Udah paham nih Dedi nih. Dedina udah? Udah semuanya? Sudah. Nah, sekarang kalau sudah, simpan HP-nya kembali di dalam tas. Seru nggak kuisnya? Seru. Iya, seru ya kuisnya. Untuk minggu depan kita akan mengadakan kuis lagi. Sistemnya online, ya. Nah, sekarang kalian Ibu rasa sudah paham benar dengan materinya. Karena Ibu lihat nilainya udah bagus-bagus, rata-rata 100 semuanya. Jadi pembelajaran hari ini kita cukup sampai di sini ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang bentuk interaksi sosial asosiatif. Nah, boleh kalian cari ya referensinya dulu dari internet supaya ketika pembelajaran apa yang ditanyakan nyambung dan kalian juga udah ada bekal untuk mengikuti pembelajaran minggu depan. Nah, sekarang boleh kalian rapikan tempat duduk kalian, masukkan semua buku kalian di dalam tas, kita siap-siap.
dengan doa. Sebelum kita doa, kita baca dulu hamdalah. Alhamdulillah. Adanya rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita sampai kepada proses akhir dari pembelajaran hari ini. Oke, nah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini seperti biasanya kita tutup dengan doa. Nah, ketua kelas tolong pimpin doanya dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya udah, terima kasih ya Torik. Nah, akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.